Kita suruh bertanya, tanyakan pada dirimu bahwasanya engkau bisa melakukan ibadah ini. Lihat, kita bisa beribadah adalah siapa yang menggerakkan hati kita, dan siapa yang menjadikan kita bisa bangun malam, dan siapa yang menjadikan kita bisa melakukan wudhu, dan siapa mengirim air wudhu kepada kita, dan siapa yang memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita melakukan sholat. Semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau sudah semua dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa pantas kita akan mengandalkan ini semua lalu berkata, ya Allah, aku sudah berbuat baik, ya Allah, mana surgaku? Mana surgaku? Ini tidak adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti anak kecil begini, ada seorang bapak berbicara kepada anaknya, hei anakku, kalau kamu nanti ada orang yang minta, kalau kamu ngasih duit kepada orang yang minta kepadamu, nanti abah kasih hadiah. Anak kecil nggak punya duit, cuman abahnya diam-diam memasukkan uang receh ke sakunya. Abah, saya tidak punya duit. Coba barangkali kamu punya duit. Oh iya ada, bah. Akhirnya apa? Sang anak ini dengan duitnya receh tadi berikan hadiah kepada orang fakir, orang miskin yang minta-minta. Dengan begitu sang abah berkata, wahai anakku, karena kamu sudah sedekah kepada orang, maka aku beri hadiah. Coba, aku beri hadiah. Ini bentuk kelembutan seorang bapak. Yang beri duit kan bapaknya juga, yang beri hadiah juga bapaknya. Apakah di saat seperti seorang anak pantas selalu berkata, oh iya bah, saya kan punya duit bah, ini kan saya ngasih, berarti saya berhak mendapatkan hadiah ini bah? Apa pantas seorang anak ngomong begitu kepada bapaknya? Bah, iya dong bah, mana hadiahnya bah? Mana hadiahnya? Kan saya sudah ngasih hadiah kepada orang, saya berhak dong. Kalau dia sadar dan tahu bahwasanya duitnya dari bapaknya, nggak mungkin dia ngomong gitu. Tapi di saat dia tidak tahu kalau duit itu dari bapaknya, maka seenaknya dia ngomong, bah, aku sudah ngasih duit ke orang itu, mana hadiahnya? Ini duit sudah tak kasih bah, mana hadiahnya? Karena dia tidak tahu kalau duit itu dari bapaknya, maka dia pantas ngomong begitu. Tapi kalau dia sadar, tahu bahwasanya uang itu dari bapaknya, apakah mungkin anak tersebut lalu berkata, bah, mana hadiahnya? Nggak mungkin. Kalau anak itu sadar dan berakal, kalau uang itu dari bapaknya, kemudian setelah dia berinfak lalu minta hadiah kepada bapaknya, padahal uang dari bapaknya. Sama manusia, kalau dia menyadari bahwa semuanya dia bisa beramal baik itu adalah karena Allah yang menggerakkan hatinya, Allah yang memberikan kekuatan kepadanya, Allah yang memberikan kepada dia kesehatan sehingga bisa melakukan sholat. Kalau dia sadar kalau semua ini dari Allah, maka tidak akan setelah itu dia berkata, ya Allah, aku sudah beribadah, ya Allah, mana surga untukku, ya Allah, mana pahala untukku, ya Allah. Tidak akan seperti itu. Permasalahannya di saat kita tidak sadar, seolah-olah setelah kita beribadah sudah petentang-petentang selang mari, aku sudah sholat malam seberapa tahun nih, sudah puasa, oh surga bagiku ya Allah, mana surgaku ya Allah? Ya ada. Ketahuilah engkau tidak akan masuk surga dengan amalmu, akan tapi yang masukkan surga engkau adalah Allah, gitu. Ibu anda katakan, jadi masukkan surga kita adalah Allah. Dan Nabi masuk surga bukan dengan amalnya, tapi Nabi dijamin surga oleh Allah, bukan karena amalnya, karena Nabi pilihan Allah. Maka sangat salah yang mengatakan Nabi tidak punya jaminan surga. Nabi punya jaminan surga, tempatnya Nabi surga tertinggi. Dan hadis Nabi ini tidak ada hubungannya dengan jaminan surga untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu ada orang berkata begini, loh, kalau memang amal itu nggak menjadikan saya masuk surga, lalu untuk apa saya beramal baik? Nah ini baik, ungkapan ini tidak akan muncul kecuali dari orang yang tidak sadar dirinya hamba Allah. Makanya Ibn Athaillah sendiri Sakandari menghantarkan kita agar sadar kalau kita itu hamba Allah, sehingga di dalam beribadah benar-benar kita tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang hamba melakukan ibadah karena Allah. Kalau seorang hamba itu sadar dirinya hamba, hamba itu apa sih? Kan begitu, aku adalah hambamu ya Allah. Baik, kalau hamba kau harus patuh dong. Kecuali di saat itu kita tidak sadar kalau diri kita adalah hamba. Kalau memang kau adalah hamba Allah dan sadar hamba Allah, ya sudahlah, kau dengar perintah Allah dan selesai.
jika engkau benar-benar menyadari dirimu seorang hamba. Jadi Ibn Athaillah Sakandari ingin menghantarkan kita agar kita itu sadar kalau kita hamba Allah, sehingga nanti derajat tauhid yang tinggi itu kalau beribadah bukan karena mengharap surga dan bukan karena takut neraka, tapi memang kita harus takut dengan neraka, tapi bukan jauhnya dari neraka bukan karena ibadah kita, masuknya surga bukan karena ibadah kita, tapi kita harus takut. Nabi mengajari agar kita minta pertolongan dari Allah agar dijauhkan dari surga, dari neraka, agar dimasukkan surga. Kita diperintah untuk minta surga, kita diperintah untuk minta dijauhkan dari surga, dari neraka. Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kita minta surga, minta dijauhkan dari api neraka. Ini diajarkan Nabi. Minta iya, akan tapi ketahuilah, seorang beribadah itu dia adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ibadah nanti, ini kan janji Allah dari sepihak. Jadi bukan kita itu dengan Allah sudah ikatan janji begini, ya Allah aku berbuat gini, kau pasti begini. Enggak. Dari Allah, kemurahan Allah, Allah berkata, kalau kau berbuat ini nanti akan aku beri begini. Jadi ini murni perjanjian ini dari sepihak, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari kita. Sehingga kalau seandainya ini berandai-andai Allah memasukkan orang yang soleh ke neraka, tidak dikatakan zalim, karena tidak ada perjanjian dengan seseorang untuk masukkan ke surga atau ke neraka. Tidak ada perjanjian, jadi bebas bagi Allah untuk melakukan apapun kepada hambanya. Baik seorang hamba mungkin berkata tadi bahwasanya kalau memang amal baik tidak bisa menjadikan aku masuk surga, lalu aku beramal apa? Lalu ngapain aku beramal baik? Ya sudah, saya tidak usah beramal. Oh, berarti dia tidak sadar kalau dirinya seorang hamba. Kalau memang dirimu sadar seorang hamba, engkau akan beribadah kepada Allah sesuai dengan perintahnya, karena kamu sadar dirimu hamba. Hamba itu seperti apa? Hamba itu patuh dengan tuannya. Hamba Allah maka harus patuh kepada Allah, dan menghadirkan rasa penghambaan itulah hakikat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Dan ibadah itu gimana sih? Ibadah apa? Sujud ruku'. Sujud ruku' adalah bentuk ibadah, dan hakikatnya adalah kesadaran dirimu, kesadaran dirimu bahwasanya dirimu adalah hamba Allah. Itulah hakikat ibadah. Maka sujud rukuk kita ini adalah karena kita hamba Allah, diperintahkan seperti itu. Aku melakukan puasa karena aku adalah hamba Allah, dan penghambaan kepada Allah. Makanya tinggi pangkatnya manusia itu adalah di saat dia semakin sadar kalau dirinya hamba.